Shalom, selamat pagi, apa kabar? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menyapa teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Dan pada hari ini saya ingin saksi lagi karena setiap hari Tuhan itu begitu baik dan saya setiap hari mengalami yang namanya penyertaan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan tidak selalu kita dalam kelimpahan, tidak selalu dalam kekayaan, dan tidak selalu di dalam keberhasilan. Tapi mengalami kebaikan Tuhan juga ada di dalam masa-masa kepahitan, masa-masa kesedihan, dan juga masa-masa kejatuhan. Dan pengalaman-pengalaman kita itu, baik itu buruk, baik itu baik, itu semuanya disertai oleh Tuhan. Ya, amin saudaraku. Nah, saya ingin cerita tentang kemarin itu saya sudah kerja. Jadi saya sudah kerja sejak hari Rabu ya. Karena hari Minggu sampai Selasa saya ada di Bali, diberkati oleh hamba Tuhan yang berasal dari Korea untuk memberkati kami supaya kami bisa menikmati liburan katanya ya. Karena memang kami tidak pernah membayangkan, tidak pernah memikirkan liburan jikalau Tuhan tidak memberkati. Makan dan minum serta bisa menyekolahkan anak-anak saja itu sebuah kemurahan bagi saya. Jadi Tuhan begitu memperhatikan saya dengan menggerakkan hati seorang hamba Tuhan untuk mengajak kami liburan dan kami sangat bahagia. Nah, setelah pulang yang sebenarnya di bulan Juli ini di Indonesia ya adalah musim anak naik kelas atau masuk sekolah ya. Karena saya tanya di Korea itu Maret ya. Jadi mereka tidak musim liburan. Nah, kalau di Indonesia musim liburan atau musim sekolah itu di bulan Juli. Nah, jadinya banyak orang-orang yang panas sekali. Banyak orang-orang yang saya layani itu anaknya kan daftar ulang, terus masuk sekolah gitu ya, sama dengan anak saya. Si Hana juga sudah, puji nama Tuhan sudah berikan dia uang daftar ulang, uang membeli buku, juga sepatu gitu kan ya. Terus kemudian orang-orang yang saya layani ya, para murtadin, kebanyakan kan yang saya layani para murtadin, dan anak-anak mereka juga naik kelas, ada juga yang masuk sekolah ya. Jadi mereka membutuhkan banyak biaya untuk membeli buku dan lain sebagainya. Dan tentu saja saya sebagai mentor mereka yang saya terus mendoakan supaya mereka dicukupkan oleh Tuhan ya. Tetapi bukan hanya itu saja, kita memiliki sebuah kewajiban untuk menolong saudara seiman kita ya, sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, saya sudah kasih tuh saya sudah kasih sesuai dengan apa yang saya miliki. Saya diam, saya berdoa sama Tuhan, cukupkan berkat yang ada pada saya untuk saya bagikan kepada anak-anak ini, karena anak-anak ini juga perlu Tuhan. Anak-anak ini juga membutuhkan sekolah gitu. Saya bagi menurut apa yang ada pada saya. Tentu saja tidak banyak dan tidak bisa menutupi kekurangan mereka, tapi hanya ini yang saya mampu saya bagi. Nah, sudah itu, terus selesai kan, saya hitung uang yang saya pegang, tinggal uang makan saya dan orang di rumah, anak-anak di rumah ya, dan juga uang sangu sekolah ya. Pokoknya saya sudah harus cukup sampai gajian gitu. Saya harus mengaturnya sedemikian rupa sampai gajian. Karena kalau nggak gitu saya nggak bisa ngasih anak-anak makan, nggak bisa keliling kerja bensin dan lain sebagainya. Maksudnya uang saya sudah ngepres banget karena ya sudah nggak ada lagi kelebihan yang banyak, nggak ada lagi kelebihan yang banyak untuk
untuk kami gitu. Tapi untuk makan sampai gajian bisa lah gitu. Nah terus ada grup WA dari ada grup WA dari murtadin-murtadian yang saya layak itu ya. Salah satunya itu adalah salah satu orang yang saya layani, puji nama Tuhan, sudah melayani ya full timer di sebuah gereja di luar kota ya. Saya kan tinggal di Sidoarjo ya, di luar kota di Medan ya. Dia melayani di gereja kecil di Medan. Terus dia mengatakan, teman-teman, Bu Ingvi juga mohon doanya karena gereja tempat kami melayani sementara akan disegel, akan ditutup PLN-nya karena nunggak 2 bulan. Langsung saya berpikir, loh kalau ditutup berarti tidak bisa beribadah, berarti tidak ada cahaya, tidak ada listrik di rumah itu sampai nggak tahu kapan mereka bisa membayarnya. Saya sedang langsung berpikir, aduh gimana ya Tuhan ya, bukannya saya ngomong saya sudah beri banyak kepada orang-orang, tapi ya memang sudah menipis banget kok keuangan saya gitu. Nah terus Tuhan tetap bilang ngomong, kamu beri gitu ya, kamu beri karena itu untuk ibadah, itu untuk mereka beribadah kepadaku. Terus ya sudah, kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, saya percaya anak-anak saya tidak mungkin tidak makan. Ya sudah, akhirnya saya bilang, saya boleh nggak minta nomor rekening ibu gembalanya supaya saya boleh melunaskan berapa gitu. Diberikan jumlahnya ya bagi saya lumayan. Terus ya tunggu ya, sepulang kerja saya akan mentransfer gitu. Kalau sudah Tuhan yang suruh, saya percaya saja. Sudah, akhirnya Tuhan bilang gini, kalau transfer lebihin sedikit untuk mereka membeli beras. Aduh, saya transfer suruh ngelebihin sedikit, berarti uang saya nanti semakin juga bertambah sedikit. Tapi saya percaya kalkulator saya beda dengan kalkulator Tuhan. Sudah, saya kirim saja. Saya bilang, Kak, ini untuk PLN gereja, sisanya untuk membeli beras sih, Kak. Saya bilang gitu. Tahu nggak saudaraku, dia langsung bilang begini, puji Tuhan Bu Ingvi, karena dari kemarin, dari hari-hari sebelumnya kami tidak nemu beras, kami tidak bertemu dengan beras, kami tidak makan nasi, kami hanya makan mie gomek. Tahu nggak, saya itu langsung jelek hati saya tuh. Ya Tuhan benar banget menyuruh saya melebihkan untuk membeli beras. Ya langsung, tunggu sebentar ya Ibu Ingvi, saya mau, Ibu Gembala mau membeli beras langsung supaya kami bertemu dengan nasi. Dan saya terus setelah itu berasnya sudah datang, sebentar ya saya mau membuat nasi dulu. Betapa rindunya mereka kepada nasi. Aduh Tuhan, kalau saya tidak taat sama Tuhan, bagaimana? Ya, saya merasakan saudara seiman saya tidak bisa menemukan nasi, sedangkan saya bisa makan ya dengan anak-anak, meskipun ya kalau di rumah saya makan tempe dan telur ya. Kalau diberkati orang lain ya terserah orangnya mau berkati apa. Kalau saya sama anak-anak saya ya lele, tempe, telur gitu. Puji Tuhan. Akhirnya saya memberikan. Dan tahu gak saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan kepada saya? Sore harinya, ketika saya siangnya sudah transfer, sore harinya ada orang yang mengatakan, ada yang WA sama saya, Ibu Ingvi, boleh saya memberkati ibu dan anak? Saya ingin memberkati pelayanan. Saya memberikan nomor rekening pelayanan. Dan Tuhan menggantikan sesuai dengan apa yang saya transferkan. Ditambah lebih sedikit. Saya ditambah lebih sedikit dari jumlah yang Tuhan suruh untuk saya transferkan. Tuhan tidak membuat saya kekurangan saat saya memberi dalam keadaan kekurangan. Tuhan tidak mengurangi jatah makan saya saat kita memberikan makan kepada orang lain. Itulah kesaksian saya betapa dahsyat